Kepada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Nasrudi SPDI MSI disilakan. Dan kami mohon di akhir acara untuk sekaligus memberikan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pembina Yayasan Binatani yang menaungi SMK Pancasila 1 Kutoarjo ini, Pangsa ini, ada Pangsa, ada Pandang ya. Saya dulu pertama kali datang ke Pangsa, pertama kali dulu diundang ngaji Bukapti ke Pandang, terus kesana kok sepi, ternyata di sini yang satu. Kenapa saya ke sana? Karena sebetulnya saya pernah melamarkan orang yang rumahnya dekat situ. Nanti mungkin ada yang mau dilamarkan juga bisa. Yang saya hormati Ibu Kepala, Ibu Bapak Wakil Kepala, Bapak Ibu Guru, karyawan, keluarga besar SMK Pancasila 1 Kutoarjo, serta tadi mahasiswa UMB. Iya Bu, masih ada? Sudah tidak. Oh, sudah ada. Sudah tidak ada. Sudah selesai. Saya lihat yang mana ini tidak ada. Sudah selesai. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya kembali sangat bergembira bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Tadi dari kampus itu jam 1, saya khawatir terlambat. Ternyata sampai jembatan itu saya lihat jam baru jam 1:37. Kalau kesini saya takut merepoti Bekasi ini. 14 saya ke arah sana sambil muter-muter Kutoarjo. Dan kalau ke Kutoarjo di Kecil ini, saya sedikit ada kenangan. Dulu saya sebelum di UMP di Polsa juga. Dan saya pernah ngajar di Polsa 2 tahun. Ngajar apa Pak? Semua mata kuliah saya ajar. Kan direkturnya waktu itu Pak Dr. Mulyadi. Beliau besannya Bapak angkat saya, Bapak Taufik yang punya pesantren di Binturo. Saya ngajar di situ. Intinya saya ngajar agama, termasuk oleh wakil direktur ada mahasiswa Kristen. Kata beliau, Pak, sekalian panas yang ngajar. Kan satu rumpun. Ya walaupun sama-sama agama itu beda banget, maksud saya yang ngajar juga. Kalau IPA sama IPS itu juga beda, tapi mendingan IPA sama IPS digabung daripada agama Islam sama agama Kristen digabung. Terus akhirnya tidak diajar. Yang penting anak ini kalau hari Minggu mereka kebaktian, nanti laporan apa yang disampaikan oleh pendetanya. Saya pikir itu solutif daripada saya yang ngajar. Bahaya saya ngajar. Dan saya ngajar etika bisnis, saya ngajar pengantar manajemen, apalagi kewirausahaan. Karena dulu saya pernah kuliah di ekonomi, jadi gabung-gabung. Nah hari ini tadi saya lewat situ Bu, jadi alhamdulillah kesempatan saya tadi silaturahim walaupun cuma lewat. Dan hari ini tema kita adab Islami dalam pergaulan dunia kerja, agar kita kerja ini satu berbuat barokah dan selanjutnya bernilai ibadah dan ujung-ujungnya adalah ridho Allah. Karena kalau tidak hati-hati kerja ini jadi masalah keluarga kadang-kadang bermula dari di pekerjaan. Masalah rumah dibawa ke pekerjaan masalah. Makanya kalau ada guru agak senewen, agak ngegas, agak gampang kesenggol, itu kemungkinan sedang ada masalah di rumah. Kalau ibu tambah mungkin sedang ada tamu, bapak-bapak tamu nggak ada, tiba-tiba anak-anak dimarahin, sedikit-sedikit dimarahin. Itu mungkin karena efek di rumah ada masalah dengan istri. Jangan dibawa urusan rumah ke sekolah, sama juga urusan sekolah nggak usah dibawa ke rumah. Apalagi laki-laki itu pantang mencampur adukan.
Karena laki-laki harusnya tidak banyak cerita kalau kesal kepada keluarga. Kalau istri ya memang dunianya. Perempuan itu kalau ada masalah, saya pernah menyampaikan kayaknya, perempuan kalau ada masalah ini menyeluruh. 1, curhat. 2, nangis dari bapak ibu atau calon bapak yang punya istri. Kalau istrinya nangis, jangan disuruh berhenti. Itu dunia perempuan. Nangis wae, emang nangis menyelesaikan masalah. Nanti istrinya jawab, gak penting masalah selesai, yang penting nangis. Yang kedua, cerita. Istri mesti cerita. Nah bapak-bapak, kalau istri cerita dengarkan saja. Jangan dikomentari macam-macam, dengarkan saja, paling penting. Karena bagi istri kita dengerin. Dan istri tahu curhat yang paling aman adalah ke suami, karena dia tidak mungkin cerita kepada yang lain. Kenapa dia cerita yang lain? Karena belum tentu dengerin juga. Betul. Nah bapak-bapak, tadi nggak usah bapak rumah ini ada kisah dalam pergaulan dunia kerja. Ini pertama gambaran kehidupan serupa tapi tak sama. Sama-sama pakai kopiah putih, sama-sama pakai baju putih, sama-sama tidak bisa melihat. Cuma yang satu pengemis, yang satu bekerja. Bapak Ibu kalau mau ngasih yang mana? Kalau mau ngasih yang mana? Dua-duanya luar biasa. Iya luar biasa. Cuma saya tahu kalau dua-duanya mau dikasih, yakin beda ngasihnya. Kalau yang minta dia kantong atas. Kalau yang nggak minta kantong agak bawah. Kok gitu Pak? Iya. Ternyata kantong 3 ini fungsinya beda-beda loh Pak. Bapak-bapak ini dari dulu, yang ibu kan ganti-ganti posisinya kantong beda-beda. Bapak-bapak dari dulu paling begini, kantongnya 1 atau 2 atau 1 paling itu. Dan ternyata beda-beda. Kalau sodako kecil ini di sini. Pokoknya urusan kotak amal ini. Isinya 1000 gampang diambil. Nah kalau agak dalam dikit ini kondangan dari sini. Makanya tidak akan pernah lihat di masjid sholat Jumat dari sini. Tidak akan pernah lihat orang Jumatan ada kotak lewat ngambilnya dari sini. Kenapa? Kedalaman. Dari sini 1000. Jadi ketahuan 1000, 5.000, 10.000, 100. Wah ini banyak di sini. Ternyata kantong itu menentukan acara apa, kegiatan apa. Gitu. Ini beda Bapak Ibu. Dan kita pun nanti kita juga begitu. Mental pekerja apa mental tadi. Nah, kapan kita kadang-kadang menganggap ibadah itu cuma sholat, tidak. Ibadah cuma puasa, tidak. Ibadah cuma haji, tidak. Iya, itu ibadah makdo terpenting. Tapi juga ini walladzi nafsi biyadihi. Walladzi ini sumpahku. Nabi kalau bersumpah begini, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang aku berada dalam genggamannya. Walladzi nafsi biyadihi la yakhud akadukum habla. Sekiranya seorang di antara kamu mengambil talinya, payah tatiba ala dhafrihi khairun lahu min ayyatiya rajulan. Dan memanggul kayu bakar di punggungnya itu lebih baik daripada yang mendampingi seorang meminta-minta. Jadi orang itu mulia atau tidak mulia bukan pekerjaan apa, tapi bekerja apa tidak. Orang yang kedudukannya tinggi dalam pandangan manusia belum tentu mulia dalam pandangan Allah. Jadi jangan pernah memandang rendah orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan itu. Saya hari ini agak rajin posting orang-orang yang suka kita anggap rendah, bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Bisa jadi mereka lebih mulia di sisi Allah dibanding kita, yang orang-orang yang tidak mulia. Kita beruntung Bapak Ibu. Kita ini beruntung. Orang menganggap kita mulia. Guru, dosen itu dalam pandangan orang mulia, dalam pandangan orang. Masalahnya bagaimana dalam pandangan Allah. Dan orang itu ada yang dalam pandangan manusia mulia, dalam pandangan Allah mulia. Ada juga yang dalam pandangan manusia mulia, tapi dalam pandangan Allah tidak. Ada kebalikannya. Dalam pandangan manusia tidak, tapi dalam pandangan Allah mulia. Yang paling buruk dalam pandangan Allah tidak mulia, di dalam pandangan manusia juga tidak mulia. Yang paling hebat tadi mulia dalam pandangan Allah dan mulia dalam pandangan manusia. Tapi ada yang milih, nggak apa-apa, saya tidak mulia dalam pandangan manusia, tapi yang penting mulia dalam pandangan Allah. Ini berapa? Berat. Ada kisah zaman Khilafah Umayyah atau Abbasiyah, ada orang meninggal dan tidak ada yang ngurus.
tetangganya gak ada yang peduli. Kenapa? Karena dalam pandangan tetangga ini pelaku maksiat, maka mereka tidak mau. Sampai kemudian datang seorang laki-laki datang ke rumah karena dia ada informasi ada yang meninggal tapi tidak ada yang ngurus. Maka laki-laki datang ke rumah dan nanya, "Ibu, yang meninggal siapa?" "Suami saya, Pak." "Kok nggak ada yang ngurus?" "Iya, Pak." "Ibu tahu kenapa nggak ada yang ngurus?" "Saya tahu." "Kenapa?" Dan suami saya sudah pesan, dalam pandangan tetangga saya ini orang yang buruk, maka nanti kalau saya meninggal dan tidak ada yang ngurus, kamu jangan sedih. Kenapa? Dalam pandangan tetangga, orang ini pelaku dosa. Satu, dia suka biasa beli minuman keras. Kedua, dia suka datang ke lokalisasi tempat pelacuran. Maka hina betul. Maka begitu meninggal, gak ada yang datang. Terus kata laki-laki tadi, "Ibu tahu, tapi kok ibu ceritanya datar aja gitu?" "Ya kan pandangan tetangga saya, Pak, pandangan orang lain. Saya tahu siapa suami saya. Suami saya tidak seperti yang dikira orang." "Iya, suami saya adalah pembeli minuman keras, khamr." "Iya, dan dia izin kepada saya." "Kapan suami saya beli khamr?" "Pas kalau punya uang, dia beli khamr. Gak punya uang, gak beli." Bayangkan dalam pandangan umum, pas punya uang malah beli khamr, kan hina, busuk betul. "Tapi saya tahu untuk apa suami saya beli khamr." Dia beli, datengin kedai-kedai, kalau hari ini kafe-kafe kadang ini dia kedai-kedai, kemudian dia beli sesuai yang dia mampu khamr dan dibawa pulang. Sampai di rumah dia buang khamr itu. Dia bilang, "Setidaknya malam ini saya menyelamatkan beberapa orang dari minum khamr dengan uang saya." Tapi dalam pandangan manusia, dia beli khamr. Kedua, dia kena pelacuran. "Iya, dan saya tahu." Apa yang dilakukan? Apakah berzina? Tidak. Suami saya datang ke pelacuran, menemui pelacur. Maaf, saya bahas umum ya, pelacur kan sekarang semakin sopan. Nggak ada pelacur, adanya BTS, wanita tunasusila, kurang sopan. Sekarang PSK. Itu bekerja, saya nggak tahu ada lebih sopan lagi gitu. Betapa sopannya kita. Kembali yang tadi, dan ke tempat pelacur itu melacur. Tidak. Ditanya, "Mbak, semalam berapa tamu?" "Sekian." "Biasanya kalau saya tahu, Bu." "Terus per ak berapa anggarannya?" LAB. "Berapa per ak?" "Sekian." "Rata-rata malam berapa?" "Sekian." "Bu, Mbak, malam ini semua pemasukan semalam saya bayar. Anda pulang ya." Maka malam itu suami saya menyelamatkan setidaknya sejumlah yang malam itu melakukan zina. Tapi dalam pandangan manusia, suami saya datang ke bapak curhat. Iya, tapi kan mereka tidak tahu untuk apa. Udah, nah karena dipandang seperti itu, gak ada yang datang. Cuma suami saya pesen, "Nanti suamimu kalau meninggal gak ada yang ngurus. Tapi percayalah, yang ngurus saya nanti adalah seorang raja, seorang khalifah." Bapak Ibu tahu, ternyata laki-laki yang bertanya ini siapa jenazahnya dan kenapa tidak dihentikan, itu adalah khalifah yang malam itu tidak sedang nyaman di istana. Dia keluar, ternyata menemukan sesuatu. Jadi impian seorang laki-laki yang dianggap hina terpenuhi. Dia meninggal dan diurus oleh seorang khalifah yang solih. Hina dalam pandangan manusia, tapi insya Allah mulia dalam pandangan Allah. Nah, hari ini kita dalam pandangan manusia begitu mulia, dalam pandangan Allah semoga. Maka itu kita pertahankan. Dan profesi kita ini profesi yang mendekatkan kita kepada surga. Profesi kita adalah profesi yang paling indah, yang terkandung hadis Nabi, "Idza mata Adam in qata'a amalu illa min thalathin." Kalau meninggalkan Adam maka terputus semuanya kecuali 3 perkara, dan 3-tiganya ada di kita. Sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajar anak-anak kita mengamalkan apa yang diperoleh, maka dapat. Terus awaladun solihun yadulah, waladun solihin yadulah, anak soleh yang mendoakan, anak kita mendoakan. Insya Allah murid bapak ibu juga mendoakan bapak ibu. Dalam doa mereka bukan memiliki wali-wali daya saja,
tapi kepada guru-guru mereka. Semoga diinginkan. Maka beruntung kita punya masjid seperti ini. Satu kabar gembiranya itu Pak, Bu. Cuman ada kabar, bukan kabar buruk sih, tapi peringatan, warning. Kaburomatan kata Allah. Kaburomatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kepada orang yang mengatakan apa yang dia tidak kerjakan. Saya setiap kali baca ayat ini merinding juga karena saya sering menyampaikan. Allah murka kepada orang yang nyuruh tapi dia tidak mengerjakan. Atamuruna nasa ayat lain bil birri. Kenapa kau suruh orang lain berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, dan kalian lupakan diri kalian. Wa antum tatluna kitab, dan kamu baca kitab. Afala taqilun? Terjemah normalnya, apakah kamu tidak berpikir? Allah ketika itu akan tanyakan, apa tak kamu nyuruh orang, tapi kamu tidak laksanain, kamu larang orang, tapi kamu lakuin, apalah takilun, apa kamu tidak berpikir? Maka tentang korupsi saja, misalkan korupsi, itu kalau orang umum, dosa dia sekali dosanya. Kalau guru 2 kali, kenapa ngajar? Guru agama 3 kali, ngajarnya pakai dalil. Nah, guru lain kan nggak pakai dalil, tangan ya, jangan bokong ya. Itu udah 2 kali dosa kita, melarang-larang tapi ngelakonin, atau nyuruh tapi nggak ngelakonin. Guru agama pakai dalil. Polisi 4 kali, nggak pakai dalil tapi kan nangkepi. Begitu dia melakukan, double dia. Ini guru semua, nggak masalah. Saya kalau dihalalkan semua kumpul tuh, ya ada Pak Polisi makan di sana. Iya, jadi hati-hati. Nah, maka beruntung Bapak Ibu bekerja itu ternyata lebih baik. Kemudian ini kabar gembira lagi. Ngantuk tuh satu karena capek, yang dua karena habis makan tadi. Jadi habis makan ngantuk, belum makan juga ngantuk, cuman ngantuknya beda. Ngantuk berkualitas itu ngantuk yang berkualitas kalau habis makan. Kalau belum makan tidak berkualitas ngantuknya. Mimpinya lagi makan. Orang belum makan mimpinya lagi makan. Dan mimpi lagi makan paling menyedihkan. Makanya harus mimpi kan menyedihkan banget. Man amsa, barang siapa yang sore hari kalam, kelelahan, min amali yadihi, karena telah melakukan pekerjaan, amsa maghfuran lahu, maka ia dapat ampunan dari Allah. Ya Allah, aku pulang sekarang ngantuk, pulang sampai rumah capek. Itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya kita. Ya, tapi ulama mengartikan ini kan hadisnya umum. Ulama menafsiri ya dosa-dosa kecil, dosa besar enggak, dosa korupsi nggak bisa dihapus oleh kerja. Itu ya. Sama dengan dosa-dosa yang lain. Kalau halal bihalal itu bisa memaafkan, kalau dosa-dosa ini, kalau utang nggak bisa. Utang kalau bihalal sah, enggak. Punya masalah sama orang sholat tahajud enggak. Sholat tahajud itu dosa kita sama Allah. Minta ampun tapi sama kita nggak bisa. Tiba-tiba kalau puasa dia pun dosanya semua enggak. Ributnya sama ini, sama Allah nanti kalau dosanya ini. Perjuangan dosa ini serius. Nabi menyampaikan, siapa yang sore hari kelelahan lantaran pekerjaan yang dilakukan, sekali lagi pekerjaannya yang halal ya Pak, nggak umum juga. Maka dapat sore ini diampuni dosa-dosanya. Ngajarkan halal. Yang bukan cuma halal, ini indah. Ini bekal investasi terbaik dunia akhirat. Investasi terbaik dunia akhirat. Ya tadi investasi yang 3 itu. Ilmu yang taqawbi, waladun sholihun. Yang mendoakan bukan cuma anak kita kandung, tapi yang lain mendoakan. Saya sering iri sama Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu saya yakin kalau setahun, kalau orang Indonesia cuma mendoakan setahun sekali saja Jenderal Sudirman, itu berapa ratus juta coba. Allahumma ghfirlahu, kan memberikan cipta. Kan isinya kamu mungkin doa. Ya walaupun nyanyi kan dalam hati kita baca doa kita, ampuni dosa-dosa mereka. Jenderal Sudirman masuk di dalamnya, Pak Karno semua. Nah kalau mereka dapat banyak se-Indonesia, kita dapat mana? Untung kita punya tadi, saya nanya ada berapa siswanya sekarang? 900-an, dulu 1000-an. Itu mendoakan kita semua. Jadi beruntunglah, banggalah jadi guru mulia. Semoga mulia dalam pandangan manusia dan mulia dalam pandangan Allah. Kalau kayak tadi kan kita gak kuat Pak, saya jujur, kalau kayak tadi gak kuat. Di dalam pandangan manusia hina, dikira tukang zina, dikira tukang apa namanya? Pemabuk. Tapi dalam pandangan Allah beliau mulia. Kita semoga dua-duanya mulia. Kecikan Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyukinahu. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika seorang dari kalian bekerja dengan profesional. Ini hadis. Saya mengambil kisah zaman Imam Syafi'i. Ada seorang datang ke Imam Syafi'i, kok saya masalahnya kok tidak berhenti ya? Hidup ini masalah terus, kata orang ini kepada Imam Syafi'i. Istri cerewet banget, anak ngeyel terus, tetangga bikin gara-gara aja. Kira-kira kenapa ya? Kata Imam Syafi'i, kamu bekerja? Iya. Dapat gaji? Iya. Bisa jadi kamu dapat gaji apa yang kamu tidak kerjakan. Gajimu berapa? Ya saya bawa dunia ke hari ini. Saya sertifikasi. Saya dari sekolah bulan 7 juta. Iya. Coba kira-kira layak nggak kerjamu dengan gajimu? Ini jadi saya sekali lagi zaman pertengahan ini maksudnya saya tarik dunia hari ini. Iya. Saran saya, kalau kamu merasa pas teruskan, tapi kalau kamu merasa tidak, kurangi, sampaikan kepada bosmu. Terus dia datang ke bosnya, Pak, besok TC saya dikurangi ya. Bosnya aneh, orang demo, ojol hari ini demo ya, minta dinaikkan. Ini ada orang minta mengembalikan. Kenapa kamu begitu? Saya kok merasa belum pas 7 juta. Jadi berapa? 5 juta aja. Nanti belum bisa, jangan menyimpulkan dulu. Terus datang lagi, gimana? Alhamdulillah saya sudah turun. Tapi kenapa? Tapi masih ya sudah berkurang, anak sudah berdingan. Kata Ibu Sapi, berarti masih ada yang kelebihan. Terus besoknya 4 juta. Bulan kesekian datang ke Imam Sapi, alhamdulillah saya, kenapa kamu? Sekarang anak saya nurut. Istri saya yang biasanya disuruh ngayal sekarang gak disuruh kerjain semua. Tetangga saya yang gara-gara terus sekarang santun banget. Kata Imam Syafi'i, Mas, boleh jadi dulu ketika engkau mendapatkan masalah itu karena tadi kerjamu tidak mencapai itu, tapi kamu mengerjakan itu, nanti itu jadi barang haram, dan barang haram masuk dalam tubuh jadi problem. Itu versi Imam Syafi'i. Saya tidak menyuruh nanti gimana besok kali kepala semua, Bu, saya turunkan semua, Bu. Dan saya yakin kalau saya suruh gak ada yang mau. Gak usah. Cuman mari berpikir berarti kualitas kita. Saya gak suruh turun ini ya, Bu, gajinya, salarinya, tapi kualitas kita yang ditinggalkan. Dan biarkan, kata dalam Al-Quran, bekerjalah. Dan biarkan Allah dan umat mukmin melihat pekerjaanmu. Artinya menilai. Makanya orang akan menilai kita ini orang jujur, orang taat, orang tidak. Kalau orang taat, orang jujur akan terus diinikan. Jadi kisah tadi kalau saya diambil plek, tapi itu nyata di Imam Syafi'i. Cuman tadi kalau saya kebalikannya dinaikin, termasuk saya. Di hari ini saya kesini di kampus sedang ada kegiatan juga. Kemarin saya bilang ke Bu Ali, Bu nggak usah pakai surat nggak apa-apa. Tapi nanti pada saat lapor ke Pak ini pimpinan dia, oh iya, kalau saya kesini saya ada tugas di luar dan saya geser nantinya. Kalau sekarang belum ini apa, belum aktif, jadi saya masih bisa. Semoga kita semua yang kita terima adalah halal thayyiban semua gitu, agar berkah. Karena barang haram itu mau merusak semuanya. Makan perut yang di dalamnya ada haram, maka neraka tempat itu. Kalau bahasa itu saya takut. Makanan yang mengandung barang haram di dalamnya adalah neraka tempatnya. Terus, nah ini lebih detail, ada penampilan dan berpakaian. Jadi ada penampilan ini juga. La tafkiruna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin falkin. Jangan engkau meremehkan berbuat baik sedikit pun, meskipun dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang bersinar. Bertemu dengan senyum itu bernilai ibadah. Tabassumuka biwajhi aika sodako. Senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Dan percayalah, memberi senyum itu lebih membahagiakan dibanding memberi yang lain. Apalagi memberi yang lain dengan senyum, itu lebih hebat lagi. Sambil ngasih, sambil senyum itu luar biasa. Tapi ketika tidak ngasih, minimal senyum.
Anak-anak pas datang dan saya yakin pada sini datang disambut bapak ibu gurunya dengan senyum itu bahagia. Di rumah ada masalah, belum bayar SPP, belum bayar segala macam, sampai sini bu gurunya menyambut dengan senyum, itu merubah. Tabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kita naik motor di pertigaan perempatan suka ini ya, suka kagok. Dan kalau sebelah sana ngotot, yang sini lebih ngotot. Tapi kalau sebelah sana senyum, yang sini senyum. Kalau ibu, semoga ibu-ibu ini bukan yang termasuk yang ditakuti para supir truk atau supir bus. Penguasa jalanan itu dulu supir bis, penguasa jalanan. Tapi kata supir truk bukan. Yang saya takuti bukan supir bis, tapi ibu-ibu. Maka doa supir truk adalah, ya Allah, jauhkan kami dari ibu-ibu yang riting kanan beloknya kiri. Dulu di Jakarta ada guyon, kan udah nggak ada. Guyon di Jakarta adalah kemana bemo berbelok hanya supir bemo dan Allah yang tahu. Sekarang diganti, kemana ibu-ibu belok hanya Allah dan Dia yang tahu. Makanya saya waktu guru kayak apa, kalau kakak ibu saya pelan-pelan, tiba-tiba dia melakukan ini apa sih yang dia di luar. Semoga itu bukan yang menakutkan bagi supir truk. Itu. Tapi kenapa ibu begitu? Karena ibu banyak yang dipikirkan. Ibu tuh banyak pikiran Pak. Semua dipikirin sama ibu. Mendung apalagi, aduh jemuran. Itu ibu kota jemuran, ibu kampung, waduh jemuran gabah, nasi yang kemarin nasi dijemur lagi namanya nasi aking, jemurnya banyak banget, banyak versinya. Jadi ibu kebanyakan bapak-bapak gak dipikir jemuran. Ini bapak ibu, senyum, jadi makanya senyum. Dan begitu kagok senyum, hilang ininya. Nah yang sering berantem di Jakarta, kenapa orang Jakarta masalah terus hidupnya? Di rumah istrinya masalah, tetangganya masalah, mau kontrakan segala macam, di jalan berantem terus. Penguasa jalan Jakarta siapa? Mobil, motor. Orang Jakarta paling takut sama motor. Satu baju maju semua. Padahal namanya sama hijau semua, ojol kabeh. Supir kalah di sana. Jadi semoga kita akan jadi troublemaker. Dan di antara solusi adalah senyum. Tabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudara bersedekah. Ibu ngajar dengan senyum itu beda. Makanya dengan senyum kan beda Bu. Hitungnya. Tapi memang senyum selain diniatkan, memang ada orang yang selain senyum, ada yang merasanya mulai mahal banget. Maka kalau yang senyumnya yang mahal, Pak, yang mahal itu lebih bernilai. Jarang senyum, tiba-tiba senyum kan bahagia betul. Kan saya disenyum saya. Kalau yang kita senyum ya biasa aja, cuma pahalnya banyak banget. Jangan tiba-tiba berubah. Daripada saya senyum itu besok baru senyum biar mahal nilainya. Bukan. Tetap yang bagus yang senyum. Saya malah kadang-kadang teman saya yang cerita panas mau ketabrak ya. Gak tahu, saya bilang, itu di perjalanan itu. Terus saya lihat karena senyum yang tadi momen nggak jadi, alhamdulillah. Memang senyum menyelesaikan masalah, tapi tidak semua masalah, hanya beberapa masalah aja. Walaupun senyum itu sodako, maka jangan menganggapkan ini sodako sih penting senyum. Enggak, karena ada nisol 2,5%. Kan bukan senyum, maka senyumlah 2,5% kan enggak. Dan senyum juga yang menjadi sedekah ada yang enggak. Ya hadis Nabi nggak pakai gitu, cuman kalau para psikolog mengatakan ada loh senyum yang bernilai sedekah dan ada yang tidak. Yang bernilai sedekah gimana? Rumusannya 227 itu nilai sedekah. Coba Bu, 2 cm, 2 bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 7 detik. Itu bernilai sedekah. Senyumnya manis banget, walaupun orangnya nggak manis. Apalagi yang orangnya manis. Nah kalau ada senyum yang tidak bernilai sedekah, 110 atau 0000 nggak geser senyumnya. Senyum lagi ini nggak geser, ada kan yang geser itu malah keluar suara itu senyum sinis. Anda kan, wah ibu itu hebat tuh, biasanya yang kita begini ibu, bapak-bapak bisa begini luar biasa. Dan keluar karena itu kan mencibir, bukan senyum. Rapi semua. Tadi senyum kedua, Rasul SAW melihat seorang yang rambutnya kacau balau, tidak rapi, spontan dia berkomentar, apakah orang tidak memiliki minyak yang dapat dia berkenan merapikan rambutnya yang rapi? Anak-anak juga senang kalau kita rapi. Ya sesuai dengan ini masing-masing, nggak usah berlebihan juga. Pakai minyak wangi yang wajar. Kan dalam Islam juga perempuan tidak boleh pakai minyak wangi yang bisa mengundang syahwat. Berarti perempuan tidak boleh pakai minyak wangi, boleh tapi wajar. Sama kayak seorang perempuan yang baru ditinggal suaminya meninggal. Satu,
tidak boleh keluar rumah. Dua, tidak boleh berdandan. Bukan tidak boleh berdandan, tapi tidak boleh berdandan yang berlebih-lebihan, yang kesannya seolah-olah senang suaminya meninggal. Kenapa juga? Karena belum boleh menerima kalau ada yang lamar. Boleh keluar? Boleh. Nanti kalau nggak keluar dipecat. Jadi maksudnya, jadi Al-Quran itu hadis itu perlu ditingkat juga, ada penjabarannya, tidak terus diterapkan secara ini. Sesungguhnya Allah ini yang laki-laki one man show, one spesial Pak. saya salah. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kalau pemain bola kan rata-rata pakai kaos, ini pakai dasi. Pemain bola pakai dasi, pakai baju rapi. Kita sholat malah pakai kaos. Saya sedih ditingkatkan ininya, nilai-nilai ininya. Sholat yang pakai baju terapi. Sholat kalaupun tidak terapi, minimal pakai baju yang kalau keluar rumah tidak malu. Kan kalau baju rumah sama baju keluar tidak ya? Ada dalam pergaulan, ada dalam program kerja. Tanpa saya jelaskan, KPU sudah tahu. Ini yang bikin geger, ini yang bikin rusak, dan sering kejadian. Alhamdulillah. Tempat kerja itu tempat ibadah, tempat memenuhi nafkah keluarga, tapi kalau dan tempat mencari jodoh. Tapi kalau tidak hati-hati, tempat jadi masalah. Apalagi kita guru, saya dosen. Misalnya ada teman satu kerja kemana-mana bareng. Di SMA sudah mulai dewasa, anak-anaknya mahasiswa lagi. Masih terus semester 1, masih di deso. Semester 2 masih, semester 3 sudah boleh dandan dia. Ada tahapan-tahapan yang ternyata. Apa? Baru datang masih anak masih bau-bau ini banget. Dari besoknya malah yang pakai Senin matanya hijau itu. Selasa matamu kayak gitu. Nanti kalau jam saya biasa, jam yang lain alisnya Senin bodoh dia gitu. Saya kadang-kadang banyak dosa, saya komentari anak terus alisnya kesini. Mahasiswa, kemarinnya mahasiswa. Itu nih. Ya tadi baru ngobrol saya di ruang kepala. UMP itu kebanyakan dari Kebumen untuk FKIP. Tapi manajemen kebanyakan dari Purwokerto. Nanti modelnya juga beda-beda Bu. Jurusan ini sedang dandan. Jurusan ini gak dandan. Yang masih gak dandan otomotif sama TI kan. Isinya lagi senang. Tapi yang paling aman dan jauh dari kiamat kan PTO. Kiamat masih jauh. Isinya laki-laki semua. 33 yang laki-laki, 32 yang perempuan 1 dan 1 bagi laki-laki dibanding laki-laki. Mereka lebih banyak menggunakan. Tapi yang pengalaman saya di UMP, NTL itu paling kamu mulai berbeda. Dulu dia dari STM, SMA dari kumpul semua, paling laki-laki semua, tapi paling sopan Pak. Saya diceritain tadinya sama teman saya, NTL itu paling sopan. Kenapa? Selesai kuliah salaman semua, kayak habis ngaji. Mana ada yang bunyi Solo, Rokuna, ada gitu. Yang lain tidak ada cuma PTO. Menjaga pandangan liar. Katakan kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dosa kan bermula dari dua ini, mata dan di bawah perut. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang mereka perbuat. Kata Nabi, nadratul ula laka, nadratul sani alaika. Pandangan pertama adalah berkah atau bagimu, dan pandangan kedua adalah dosa. Ya kalau dalam arti pandangannya mengandung nafsu, ayo kalau dilihat itu yang jadi masalah. Berbicara dengan baik dan wajar. Hai sisi Nabi, kamu sekarang tinggal seperti wajah yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu duduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kata-katanya kata-kata yang terhormat, jangan nyerempet. Kemudian ibu-ibu jangan mendayu-dayu. Makanya ada sebagian ulama mengatakan suara perempuan aurat, tapi mayoritas enggak. Ya saya mas mayoritas enggak lah ilmu masalah. Tapi tadi dijaga jangan mendayu-dayu.
Nelpon. Bapak pembina ada perlu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nggak usah gitu juga. Ibu sehat. Yang tahu lah ibu kayak apa yang mudah-mudahan yang ini. Itu ya. Dijaga. Karena yang menimbulkan salah kadang-kadang dari situ. Tidak berkhulwat. Rasul bersabda, janganlah laki dan perempuan berkhulwat. Karena yang ketiganya adalah setan. Walaupun di sini kadang-kadang jadi yang guyonan. Ada dua setan lagi ngomong terbuk bukan kayak gitu. Mengguyon gitu. Jangan berdua-duaan. Karena berdua itu mendekati maksiatnya besar betul. Saya dulu waktu saya pernah ngajar SMP juga, Bu. Saya ngajar TK pernah, SD pernah, SMP pernah. Di SMP itu ada teman saya, suaminya ke laut, jarang di rumah. Dia kalau pergi acara kondangan, acara apapun, dia kalau ke sekolah dia diantar sama pembantunya. Nanti pulang dijemput sama pembantunya. Dia nggak tahu apa tidak bisa naik motor, apa dilarang naik motor sama suaminya. Yang jelas diantar oleh. Dan kalau pergi kemana-mana, dia tidak mau bonceng kecuali kepada sesama perempuan. Saya pikir luar biasa juga. Mohon maaf kalau Anda misalkan bonceng misalkan asal wajar ini nggak apa-apa, tapi yang saya maksud ini luar biasa. Dia tidak pernah mau bonceng kecuali kepada sesama perempuan. Dan tentang ini teman saya ini yang laki-laki cerita. Dia kalau di kantor suka kemana-mana suka ada yang bonceng temennya perempuan. Temennya yang lain ingetin jangan nanti gimana. Jadi yang kita lihat dan lama-lama dia cerita juga. Iya saya kok ada rasa. Karena kemana-mana bareng kok ada rasa kalau dia ikut saya, ikut yang lain saya kok iya. Nah, makanya dari situ, mohon maaf misalkan ada yang kemana-mana bonceng juga jangan ini. Tapi tadi yang bagus adalah tadi termasuk boncengan pun jangan sama ini apa namanya, jangan kalau bukan muhrim. Itu juga bayu. Jebakan dan penyakit depresi dunia kerja, hasad dan iri terhadap rekan. Ya, semua punya potensi, makanya dijaga tuh harus ada ini regulasi. Kalau regulasinya tidak dijalankan kadang-kadang menimbulkan iri. Artinya saja jauhilah oleh kalian sikap hasad, karena semuanya hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana menolak kayu bakar. Ini kok dia sama saya sama-sama kerjanya, kok perlakuannya beda, kok dapatnya beda. Jadi harus ada regulasi. Kalau tidak ada regulasi ini yang bikin orang jadi menimbulkan iri. Iri itu kadang-kadang bukan memang sifat asal, tapi kan memang regulasi aturannya tidak jelas. Kok kalau bapak itu tugas luar dikasih apa uang jalannya kok segitu ya? Kok saya cuma segini? Kadang-kadang itu bisa jadi masalah juga. Secara masih wajar. Kok sama-sama ini kok beda ininya? Tapi kalau ada regulasinya kan nanti ada ininya, ada aturannya. Jadi yang tidak boleh iri itu kalau ya tadi ya naik apa beda-beda gaji kan wajar. Ini lebih lama, ini jabatannya lebih tinggi, ini jasanya lebih tinggi. Beda itu ini seperti itu masalahnya di dia, di saya. Tapi kalau sama-sama levelnya sama, tahunya sama, tapi perlakuannya beda, ya itu tidak salah yang iri, tapi salah regulasi, salah aturan. Makanya menjaga itu. Karena iri itu ya ini penyakit kita semua, Pak. Saya dan kita semua ada, cuman bagaimana cara menekannya. Iri lah kita, apa sama kok beda perhatiannya gitu. Tapi tadi makanya kalau iri begitu, regulasi yang dibenerin. Tapi kalau dia tadi hati yang dibenerin. Saling bermusuhan, alhamdulillah. Kata Nabi, pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Sahih Muslim. Maka pada hari itu akan diampuni dosa setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seorang yang sedang bermusuh dengan saudaranya sama Muslim. Saya takut juga, karena kan kita tetap aja kadang-kadang ada masalah ya dengan teman sekerja, dengan tetangga. Semoga diampuni semua. Maka dikatakan kepada mereka, tangguhkan dua orang ini sampai mereka berbaikan. Bahkan ketika Syawal ini banyak dibaca hadis. Nabi begitu Ramadan selesai mendoakan ampuni mereka kecuali yang saling bermusuhan. Nah, memutus silaturahim itu layar jannah qatil rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Cuman siapa itu yang jadi perdebatan. Saya dijotos orang, itu saya itu malas sama orang itu. Itu yang mutusin saya apa dia.
Ya kan gara-gara dia nonjok saya, jadi saya mikir berteman dengan dia. Makanya yang tidak masuk surga itu yang mana? Tapi yang paling baik adalah yang pertama kali menyapa, berhati. Makanya pahalanya besar. Jadi kita kan ketemu orang yang paling dekat, satu tetangga, dua teman sekantor. Tetangga itu bukan cuma rumahnya sebelahan, kursinya sebelahan itu tetangga, kantornya sebelah tetangga. Sayangin mankan yang menyebut akhir, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, yukrim jarohu, maka muliakan tetangganya. Tetangga dalam arti luas tadi, tetangga sebelah rumah. Tetangga dalam arti yang lain tadi, tetangga di kantor kan satu ruangan, bareng. Itu tetangga. Sebelahnya tetangga, hormati mereka, menjaga. Ya kadang-kadang mohon maaf ada yang kayaknya sekantor datangnya enak banget, pakai sepatu dilepas, posisinya kalau di atas itu kan gara-gara juga Pak. Ya kadang-kadang ada orang yang tidak ini, atau minum tuh sederhana, tapi kalau tidak hati-hati jadi masalah. Minum seenaknya punya orang siapapun, sederhana, tapi kalau tidak hati-hati dijaga itu jadi masalah. Saya nggak sengaja pernah sangat romantis dulu waktu di SMP. Saya duduk di meja saya, ada minum, saya ngajar. Pas saya ngajar, istirahat, duhur, kadang-kadang saya kata di depan saya betul ibu, panas maaf ya belum dikasih air Pak, belum dikasih air. Nah tadi saya memang punya siapa? Gak taunya ibu tadi, karena belum saya datang taruh tempat saya. Ternyata punya dia, jadi hari itu saya romantis, segelas berdua. Ternyata minumannya dia. Gak tahu besok itu diminum lagi gak saya. Yang jelas minuman dia terakhir ke saya. Dan saya beberapa kali tidur. Yang ngobrol kadang-kadang cuma berdua, saya tidak ke situ. Bapak-bapak saya duduk sambil ngobrol, sambil gitu. Pastinya ini menjadi orang dengan. Ya, kalau itu kan nggak sengaja. Jadi awas masalah begini harus dirembuk. harus dijaga. Berprasangka buruk, jauhilah oleh kalian berprasangka buruk. Karena sebenarnya prasangka buruk itu satu-satunya dari perkataan, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Prasangka buruk, naudzubillah. Singkat aja ibu, berlaku sombong dengan pencapaian tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Orang yang dalam hatinya terdapat satu nisyawi kesombongan. 99 nama Allah, ikuti kata Allah, kata Nabi, siapa yang hafal asmaul husna masuk surga. Dulu ada siswa saya suruh hafal asmaul husna, habis baca bilang sama teman-temannya, Siro ngerti calonnya surga, kalau surga. Aku hafal asmaul husna. Oh, yang panas kan yang hafal asmaul masuk surga. Iya, hafal asmaul husna masuk surga. Iya, tapi bukan begitu maksudnya. Bukan sekedar hafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, bukan itu. Tapi nilai-nilai asmaul itu diamalkan. Kalau kamu pengen masuk surga, maka sepertilah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maha penyayang. Dia kamu masuk surga, jadilah penyayang. Pas mahasiswa lain lagi, iya Pak, saya sayang banget sama pacar saya, jadi masalah lagi. Kan penyayang, iya dia sayang banget sama pacarnya. Itu bukan, ya kurang pas gitu. Tapi ada asmaul husna yang tidak boleh diamalkan. Dan kalau diamalkan Allah murka, karena itu adalah pakaiannya Allah. Apa? Al-Mutakabbir, sombong. Asmaul husna yang Allah tidak suka diamalkan oleh umat adalah sombong. Nah kita begitu kadang-kadang, saya termasuk begitu, makanya banyak istighfar. Mengadu domba tidak akan masuk surga orang yang sudah mengadu domba. Ini masalah masalah di kantor, kadang-kadang ada masalah terus diadu domba segala macam, keatasan segala macam. Ada orang yang mungkin cari muka segala macam. Alhamdulillah, dan saya yakin di sini tidak ada yang tadi keburukan-keburukan. Dan semoga kita dijaga dari melakukan yang keburukan-keburukan tadi. Bapak Ibu, ini saya sudah berbicara 48 menit. Di undangannya jam 2:10 nih lah. Terus tadi saya kesini jam 2:10 sampai sini jam 15. Saya pikir saya di sini dulu Ibu. Mungkin kalau ada yang bertanyakan silakan, tapi kalau tidak ada kita tutup. Monggo Pak. Tentang Pak tidak ada kaitannya dengan yang ini, ya. Itu Ustaz kenal tentang jual beli yang dilarang hijab, Pak ya.
Sekarang yang saya tanyakan adalah jual beli online. Ya, kita bisa melihat barangnya, tapi tidak bisa merasakan. Ya, di HP bagus banget. Ya, orang itu berceramah, kan itu dia kita beli, apa-apa barangnya kata tidak sesuai. Nah itu membuat dalam era Rasulullah dan sahabat tidak ditemukan itu, ya. Tapi ternyata kenyataannya itu sekarang kita kali, ya. Bahkan kita pesan makanan itu enak malam, ya. Enak malam itu contoh, ya seperti itulah. Ya. Mohon penjelasannya kalau tidak cukup untuk materi ini, ya kalau cukup ya kita aja semuanya kita paham itu jawabannya. Terima kasih Bapak Ibu. Biasanya yang nanya begini nih ibu-ibu, para penggemar Shopee, Lazada, ibu, termasuk istri saya. Tapi saya senang karena saya suka dikasih. Saya nggak tahu tuan istri saya nanya, ya nomor satunya berapa? Kalau nanya begitu biasanya mau kasih saya. Terima kasih. Pertanyaannya, jual beli online, hukum jual beli online dalam konteks Islam. Dalam Islam ada yang namanya jual beli salam. Jual beli salam itu barang yang ditampilkan cuma contoh. Korma, ini korma, harganya segini, korma azwa. Kalau korma ini harganya segini, kalau ini harganya segini. Itu contoh. Boleh Nabi mengizinkan. Nah hari ini online kan dikasih contoh. Yang ini speknya, ukurannya segala macam, harganya segini. Jadi yang secara umum online boleh. Karena seperti salam. Nah kalau tadi tidak sesuai dengan gambar, itu bukan masalah jual belinya, tapi memang sifat. Nah kalau sudah bohong, maka yang salah adalah bohongnya. Tapi namanya jual beli online boleh. Jual laptop yang kayak gini, kayak harganya 2 juta, itu boleh. Jadi yang tidak boleh bukan jual beli online-nya ya Bu, tapi bohongnya. Nah bohong bukan cuma online, apapun nggak boleh. Orang dalam kehidupan biasa juga kalau bohong nggak boleh. Jadi tadi online boleh, yang tidak boleh itu bohongnya. Sah kita beli, dan sering cocok juga, saya cocok. Dan yang jujur. Jadi sekarang yang masalahnya bukan apakah jual beli online apa boleh atau tidak, boleh. Tapi yang tadi itu pilihlah yang jujur. Pedagangnya yang jujur. Dan kalau Bapak Ibu jadi pedagang yang jujur, makanya tadi kata kuncinya jujur. Nabi marah ada orang jualan bohong. Nabi marah ketika lihat orang jualan korma, atasnya yang bagus-bagus, dalamnya cacat. Kata Nabi, kalau mau jualan tuh segmennya. Ini bagus-bagus, harganya 50, ini di bawahnya 40, ini agak basah, kurang bagus 30, itu nggak masalah. Tapi kalau campur satu dengan harga tertinggi, nggak boleh itu. Jadi sekali lagi, online secara umum ulama kontemporer mengatakan boleh, karena dalam Islam sama dengan salam. Yang tidak boleh, kalau bohong mah dimanapun juga tidak boleh. Nah kalau bohong masuk dalam online, ya sudah, yang tidak boleh bohongnya, tapi jualannya boleh. Itu nih Pak. Terus sekarang konteks Purworejo yang sedang ramai. Saya 2 minggu yang lalu didatangi bapak-bapak, dan sekarang kemarin jadi tema Baksul Masahil NU Purworejo apa Bu? Sekitar boneka. Ya, lagi ramai ya. Saya ada bakul di rumah datang telepon beberapa kali. Baru saya biasanya waktu itu ada orang meninggal. Udah punya 7 kali ya. Terus karena buru-buru dia datang, Pak, bikin dalamnya ada apa? Ini saya mau didatangi produsen boneka capit. Dan saya bilang iya, boleh. Tapi tadi siang anaknya santri saya dan hafal Quran. Kata saya, itu nggak boleh Pak, karena nggak jelas hijab kabulnya. Nah saya pengen penjelasan Anas, boleh nggak? Apa namanya? Capit itu. Saya bilang, yang saya pahami nggak boleh. Kenapa? Karena ada unsur judinya, bukan ada unsur itu judi. Beli untuk dapat menggerakkan, nanti ngambil. Kalau dapat, harganya kan di atas yang dibeli. Kalau nggak dapat, habis kita. Jadi itu judi itu begitu Pak. Jadi capit haram nih Pak, karena tadi beli tiket biar bisa menggerakkan. Kalau dapat, kan harganya di atas sini. Kalau nggak dapat, rugi dia. Jadi judi itu daripada ada unsur ruginya dalam umum ya Bu. Nah, ini kemarin saya lihat di berita Purworejo disampaikan hasil LPC itu sih banyak yang mengkomen. Nah kalau itu ikutan lomba tapi berharap dapat rumah bahkan umroh, kemarin ada jalan sehat umroh. Bagaimana itu? Jalan sehat
sepeda santai, apapun, kemudian ada undiannya, itu bisa judi dan bisa tidak. Bisa judi, bisa tidak. Bapak Ibu ikutan bank, ada undian, itu bisa judi, bisa tidak. Bapak Ibu ikutan acara-acara misalkan, itu bisa judi, bisa tidak. Kriteria judi seperti apa, yang tidak seperti apa. Kalau Bapak Ibu ikutan, misalkan ya sepeda santai, itu dapat hadiah, rumah, motor atau apapun, itu jadi judi. Kalau Bapak bayar 20.000 misalkan, 20.000 ya, dan uang yang Bapak setorkan itu untuk beli hadiah. Jadi motor Bapak adalah dibeli dari peserta, itu masuk kategori judi. Nah kalau yang tidak, Bapak bayar 20.000 untuk pendaftaran. Motornya dari mana? Panitia, sponsor. Nah yang 20.000 saya dapat minum, dapat snack, kan 20.000-nya untuk itu. Tapi kalau itu nggak sampai 20.000, 12.000, ya kan panitia juga buku minum, gitu kan banget. Ini maksudnya ada ininya, jadi gitu Pak. Jadi kalau untuk itu nggak masalah. Jadi walaupun sama beda yuk, walaupun sama-sama jalan sehat berhadiah, tapi bisa judi, bisa tidak, gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita salah ini. Termasuk ini dialog saya dengan anak saya. Masih time zone. Ya bapaknya dulu mana tahu time zone, prosotan di sungai udah bahagia betul saya. Mana anak saya time zone kemana? Saya bilang, Dede yang ini nggak boleh. Kok yang ini nggak boleh ya? Yang ini boleh. Jadi waktu main itu niatnya apa? Pengen dapat itu apa? Kan dapat ini mana kartu ya? Jadi kalau Dede ke situ pengen dapat kartu, itu Dede judi. Itu ya Pak. Anak 5 tahun masih dialognya kan ini. Tapi kalau Dede ke situ, Dede main menikmati. Dede kata tagas dapat nggak apa-apa. Nah itu sudah diniat itu. Sekali lagi pendapat saya bisa salah dan bisa berbeda. Tapi yang saya tangkap begitu. Jadi kalau anak saya mau main ke, bukan di momen namanya ya, semacam taindong lah kayak gitu. Kalau dia ke situ dan senang main-main, dan karena dia berhasil banyak dapat hadiah, itu nggak masalah. Tapi kalau anak saya ke situ cuma pengen dapat hadiah ini, nah itu udah bisa bicara niat. Kalau ini paling nggak saya mendidik anak saya, kalau mau nanti situ niatnya tadi main, bukan karena pengen ini. Sama yang suka salah paham kalau bapak itu ke ini pasar malam, ibu kan ke bajunya Bu, tapi di pinggir-pinggir ada yang ini loh. Nah, tahu itu. Ya, lempar ada. Sekarang keren tuh, ada apa namanya? HP berapa Pak? 5.000 atau berapa satu ini satu kartu? Pura-pura nggak tahu. Misalnya saya kemarin tak ajak ke ini pada main di situ, pas tadi pada situ ya iya, nggak boleh Pak, nggak boleh. Kamu beli kayak kan semacam tiket 1.000 atau berapa lah itu dilempar. Ini akan nggak ini. Dan apa kalau dapat kan harganya nggak segitu. Itu masih kategori judi itu walaupun ini. Jadi ya itu tadi Pak, hati-hati. Cuma kata kunci tadi judi yang untuk undian tadi. Kalau undian itu uangnya dari yang kita bayar itu judi. Tapi kalau undian itu uang kita tetap kita dapat sesuatu dan itu dari yang lain nggak masalah. Saya pikir itu nih Pak, pas 1 jam. Semoga bisa diambil yang tadi saya sampaikan dan jawaban tadi saya bisa salah. Artinya kalau ada pendapat yang lain yang lebih kuat, silakan diambil. Karena yang benar dalam berislam ini cuma Allah dan Rasulnya. Di luar itu tidak ada yang pasti benar, cuma istihad saja. Wallah. Dan mari kita tutup dengan bahasa benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa afafal ghina. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau yang menentukan segalanya, Engkau yang menetapkan segalanya, Engkau yang menjadikan segalanya. Terima kasih atas semua karunia yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kesalahan kami, ampuni kehilapan kami, bimbing kami untuk selalu berada di jalan. Jadikan dalam kami bekerja bernilai barokah, bernilai ibadah dan berbuat ridho dan surgamu. Jangan jadikan dalam pekerjaan ini bernilai maksiat, bernilai ketidaktaatan dan menimbulkan akibat hasad, iri, fitnah dan lain sebagainya. Jauhkan kami dari kebusukan-kebusukan dan kesalahan-kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala ilah
Terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Mukarram Bapak Nasruddin SPDI MPDI yang baru saja menyampaikan materi pengajian pada kesempatan siang sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah.